Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, bertemu kembali dengan channel Bang Jaki yang insya Allah menginspirasi kita semua. Dan saya berharap para pemirsa di mana saja Anda berada beserta keluarga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua berharap kita nanti akan diakhirkan dalam kehidupan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Bang Jaki akan menyampaikan satu quote lagi, kata-kata bijak yang memotivasi hidup kita, yang menginspirasi hidup kita, yaitu kalimatnya adalah khairu jalisin fiz zamani kitabun. Khairu jalisin, sebaik-baik teman duduk, fiz zamani kitabun, di setiap waktu adalah kitab atau buku bacaan. Orang bisa kita lihat dari apa yang dia baca. Seberapa banyak buku-buku yang bermanfaat yang dibaca oleh orang itu, kita akan melihat hasil dari apa yang dia bacanya. Orang itu akan menjadi bijak, orang itu akan menjadi baik, orang itu akan menjadi luar biasa kata-katanya dan perbuatannya karena tergantung apa yang dibacanya. Oleh karenanya hari ini satu quote, kata-kata yang bijak yang kita dapatkan adalah khairu jalisin, sebaik-baik teman duduk, fiz zamani, di setiap waktu adalah kitabun, kitab atau buku bacaan. Coba kita lihat di satu negara, budaya-budaya orang dengan buku, terkait dengan buku bacaan itu luar biasa beda-beda. Coba kita tanya, ketika kita berpergian naik bis bersama kawan-kawan, apa yang kita lakukan? Kita ngobrol, kita berbincang-bincang, tertawa sana kemari. Tapi coba lihat, ketika kita di dalam satu bis itu, ada orang yang membuat kita kadang-kadang terenyuh kita, ya, memukul diri sendiri ketika kita berasik masuk dengan pembicaraan, ngobrol, tapi di satu keadaan yang sama, tempat yang sama, kita melihat ada orang yang membaca buku. Nah, kita bisa lihat orang itu. Kebanyakan biasanya kita menemukan orang-orang asing ya. Kalau kita pergi biasanya naik pesawat ya, di dalam pesawat itu orang-orang asing, orang Asia, biasanya Jepang atau orang luar negeri itu nggak lepas dari buku bacaan, buku novel, buku-buku yang bermanfaat, buku-buku tentang strategi perekonomian, perdagangan. Jadi dia mengasah pikirannya dengan buku. Oleh karenanya kita sendiri, ya, umat Islam khususnya, yang kita mengetahui turunnya Al-Quran itu ayat pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Harusnya kita lebih kutu buku dari mereka-mereka yang tidak mengenal agama Islam. Harusnya kita sendiri yang suka membaca buku. Ya, kalau kita membaca, konteksnya tentunya kita lebih banyak membaca Al-Quran. Al-Quran tidak sekedar dibaca, kemudian kita telaah tafsirnya, maknanya, kemudian kita lakukan, praktekkan apa isi yang terkandung di dalam Al-Quran. Ketika kita sudah mempraktekkan itu semua, luar biasa. Jadi hari ini kita belajar apapun. Jadi baca juga tidak hanya baca secara yang tersurat, yang terkandung apa isinya, tetapi kita juga harus, ya, pandai-pandai membaca apa yang tersirat. Misal di dalam kehidupan kita, dalam pergaulan kita, ada orang yang terkadang memberi signal, memberi isyarat kepada kita dengan kata-kata dan perbuatan. Kita harus bisa membaca tuh raut muka, ekspresi orang, terus apa maksud dari kata-katanya. Kalau kita paham, maka kita akan menjadi orang-orang yang bijak. Misalkan, ya, orang, ya, kita membawa seorang guru atau orang tua, kemudian dari kata-katanya tersirat, ya, sepertinya dia mau minum atau mau makan. Kita yang diberikan akal pikiran, yang sudah pandai, yang sering membaca, tidak hanya yang tersurat, kita juga paham yang tersirat. Oh, orang tua ini mau minum, mau makan. Kita tanpa disuruh, tanpa diminta harus mempersiapkan. Jadi konteks membaca ini luas, tidak hanya yang tersurat, yang termaktub dalam buku, dalam kitab, tetapi yang tersirat, hal-hal yang tersirat kita harus pandai-pandai membaca keadaan.
Ketika kita sudah pandai membaca, tidak hanya pandai yang tersurat, maka yang tersirat, kita akan menjadi orang-orang yang bijaksana dan luar biasa. Kebanyakan ada orang pinter ya, tetapi dia tidak bisa membaca keadaan. Orang udah nyata-nyata mau minta pertolongan dengan bahasa-bahasa yang mengandung sindiran, kinayah. Harusnya kita paham, oh, orang ini perlu itu tanpa diminta. Jadi jadilah orang-orang yang tidak hanya pandai membaca yang tersurat, tapi kita juga harus pandai membaca yang tersirat. Dan biasakan, budayakan, jadikan good habit, kebiasaan baik kita adalah kemana-mana kita membawa buku kecil, sekurang-kurangnya Al-Quran. Ya, Al-Quran. Ada ya satu kisah ketika orang itu dia masih membaca Al-Quran, belajar Quran di mana-mana. Quran diletakkan di sakunya. Ketika dia pingsan, terjatuh, dan orang-orang melihatnya, menolongnya karena apa? Dia membawa Al-Quran. Jadi itu simbol juga, simbol kebaikan seseorang, apa yang dibawanya. Ya walaupun kita, wallahu alam, kita tidak tahu apa motifnya, tetapi orang akan melihat kan zohirnya. Ketika orang itu membaca Al-Quran, membawa Al-Quran, ya kemudian dia pingsan, meninggal, orang kan melihat bahwa ini orang yang baik, dia membawa Al-Quran. Ya, ada orang yang setel radio lagunya lagu dangdut. Kemudian ada ya lagu apalah, tidak harus dangdut, yang penting lagu-lagu yang tidak semestinya didengar sama seseorang, misalnya lagu rock, lagu apa yang keras-keras, yang cadas. Kemudian dia tertabrak, meninggal, orang melihat, nggak usah ditolong orang kayak begitu. Jadi orang melihat luaran, ya. Terus ketika ada satu case lagi sama, eksiden, kecelakaan, terus orang itu menyetel lagu, menyetel bacaan-bacaan Al-Quran. Di radio kan selalu ada itu. Kemudian eksiden, kecelakaan, orang menolong, luar biasa nih orang baik, karena yang disetel pengajian. Jadi hari ini kita diajak untuk merenung tentang kebiasaan membaca. Jadi dengan membaca buku itu pelita hati. Kalau hatinya udah terang, kita akan bisa melihat keadaan dari sisi mana saja, dari perspektif mana saja, nggak satu sisi tapi dua sisi bahkan lebih. Jadi kita jadi bijaksana di dalam menyikapi keadaan. Ya, mudah-mudahan pemirsa yang budiman, quote hari ini, kata bijak yang harus kita dapatkan pengertiannya adalah bahwa khairu jalisin, sebaik-baik teman duduk, fi zamani, di dalam keadaan apapun, ya, kitabun, adalah buku. Kita nunggu antrian, baca buku. Kita antrian apa sambil menunggu hasil ujian kita, interview kita di kerjaan, baca buku. Ya, cari buku-buku yang kecil, yang pocket book, yang boleh kita masukkan ke dalam kantong kita untuk dijadikan senjata, baca buku. Ya, jadi dengan membaca, kita beli barang apapun, kita pasti cari apa? Guidebook, ya. Buku panduan. Kita beli TV, gimana caranya nyetel TV. Kita beli handphone. Nah, yang biasa beli handphone atau yang bertugas di counter handphone pasti harus memahami isi panduannya. Apalagi seorang sales, dia harus pahami produk komputer, elektronik. Nanti kalau ada orang yang tanya, Pak, ini handphone apa kelebihannya, fiturnya apa saja, aplikasi, kalau kita nggak punya pengetahuan, kita nggak bisa jelaskan, gimana orang bisa mau beli. Kita menjual sales komputer, kita harus pahami walaupun bukan punya kita. Kita pahami produk ini apa kelebihannya, ini apa kamera juga, ini kelebihannya apa. Kita jadi cerdas, jadi paham. Ketika ada orang yang bertanya, kita bisa langsung jawab. Nah, ketika orang bertanya itu dengan jawaban kita yang lancar, dia akan tertarik dan akan beli. Disitulah pentingnya, ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang luar biasa, yang menggunakan waktunya untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca tidak hanya yang tersurat, tetapi juga yang tersirat. Semoga kita menjadi orang yang bijaksana dan selalu sukses di dalam keadaan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.